Said. Saya adalah orang kampung, saya adalah orang desa, dan semua kita orang desa. Saya hanya butuh kekompakan dan bantuan, kesulitan kita semua. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu jeritan yang selama kita di DPRD ini, kecuali kita semua. Saya mohon bantuanlah yang hadir pada hari ini. Pak Putu, saya punya saudara, saya minta semua potensi dan kekuatan yang kita miliki, kuatkan semua untuk merubah wajah lembaga DPRD menjadi berwibawa dan kuat. Sering saya sampaikan di mana-mana, saya sudah mungkin dianggap oleh provokator oleh lembaga-lembaga di negara ini. Karena kalau ada orang yang menghardik dan ada orang yang melecehkan DPRD, saya marah. Dan saya harap kita semua marah. Ada teman-teman kabupaten di seluruh Indonesia yang dizalimi oleh bupati, kita kompak untuk membantu dia. Saya kemarin malam ditelepon oleh ketua DPRD Kabupaten Morotai, saya tidak bisa berangkat. Saya hanya dikasih anggaran oleh bupati 6 miliar, apa yang kami mau pakai? Saya berjanji, saya bilang saya akan datang di Morotai, bawa Direktur Jenderal Keuangan Daerah. Kita melihat jago siapa itu bupati itu. Ketika konflik terjadi, kawan saya yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, dia juga dizalimi oleh bupati, saya datang. Alhamdulillah, clear. Ini yang saya mau, kekompakan seperti ini. Saya datang di Solo, tunggu di Solo saya datang. Ini yang saya mau begini, karena kita senasib dan sepenanggung. Asosiasi ini adalah organisasi yang menampung berbagai partai politik dan menampung sebagai putra-putra terbaik di daerah masing-masing, Pak. Jangan dibilang Papua. Berapa kali negara ini dizalimi teman-teman DPR Papua. Saya hadir di tengah-tengah DPRD Trans Papua. Alhamdulillah 80% dana otsus masuk di rekeningnya. Ya. Dana otsus 80%. Yang dulu cuma tidak pernah dikasih anggaran otsus oleh negara. Sekarang teman-teman Papua 2022 ini kaya raya, di karung ini uang ini. Triliun loh, Pak. Oleh karena itu tidak ada apa-apanya. Saya hanya mau, jangan coba-coba menzalimi DPRD. Saya sudah 20 tahun menjadi DPRD sejak 2024, dan saya tahu apa yang kalian rasakan, dan saya tahu apa yang kalian derita. Saya tahu. Oleh karena itu, perjuangan 3 ini, perjuangan 3, Perpres 33, PP 18 dengan undang-undang ini harga mati. Ini harus jadi. Kalau tidak bisa diselesaikan secara administrasi dan tidak direspon oleh pemerintah daerah, kita selesaikan secara parlemen jalanan. Masa DPRD bisa penuhi itu namanya istana kita? Tidak. Banyak kita punya orang 17.000 lebih. Saya tidak takut. Tidak pernah saya takut kalau menyangkut persoalan kewibawaan lembaga DPRD. Walaupun kita sama-sama orang partai, tidak perlu kita takut. Karena kita bukan dipilih oleh monyet, kita bukan dipilih oleh kambing, kita dipilih oleh rakyat, Pak. Banyak teman-teman, ada 18. Saya mau sampaikan, ada 18 orang anggota DPRD yang terpilih 2019 yang mengundurkan diri. Kenapa kamu mengundurkan diri? Waduh, tidak sebanding lurus ya apa yang saya rasakan dan apa yang saya mimpikan ketika saya belum DPRD. Begitu saya DPRD, bukan main permintaan banyaknya. Gaji kita sudah tidak ada diambil oleh partai politik. Kan semua ini teman-teman ada namanya iuran. Ya. Kemudian ada kenaikan namanya bantuan partai politik di daerah. Itu perjuangan edukasi, Pak. Kalau tidak salah 1.500 ya. Dulu hanya
Dulu waktu belum dinaikkan itu sekitar 1000-an. Tapi ada teman saya sudah bilang berapa? Wah, kami 5.000 per suara. Itu juga dimainkan. Karena ini sangat membantu teman-teman bagi partai politik untuk mengambil uang itu bayar saksi ketika pemilu nanti. Itu perjuangan kasih Pak, demi Allah, demi Tuhan Pak. Saya mencak-mencak dengan Menteri Dalam Negeri pada waktu itu Pak Cahyokumolo. Saya bilang terlalu kecil ini anggaran diberikan dibanding dengan DPR RI. Naikkan itu anggaran partai politik, bantuan partai politik yang melalui APBD. Banyak hal yang kita lakukan. Tapi kan itu semua hanya semu. Yang terpenting hari ini adalah misi dan mimpi saya ini Pak. Misi dan mimpi saya ini untuk mengakhiri daripada penderitaan dan kezaliman negara terhadap DPRD. Harus lahir undang-undang DPRD. Capek kita. Masa bupati pejabat negara kita tidak pejabat negara di daerah? Mana? Saya marah betul itu. Tapi alhamdulillah saya sudah 3 kali pertemuan dengan orang-orang dari Senayan. Dalam waktu dekat ini saya akan bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian saya akan bertemu dengan Profesor Jimli Asidik untuk berdiskusi bagaimana format dan draft undang-undang DPRD sehingga bisa menjadi sebuah kajian akademik. Berikan kesempatan. Dan saya minta teman-teman, saya tadi dengar di sini ada kita punya teman di DPRD, dokter ahli hukum tata negara, dampingi saya. Mari kita susun sama-sama tentang draft untuk diperjuangkan masuk di Prolegnas, dan semua teman-teman dari berbagai macam partai politik bisik-bisik itu, orang-orang DPR RI yang ada di Senayan, jangan dihalangi Pak. Karena kalau kau halangi, kau juga cari kami kalau 2024 di kabupaten. Betul enggak? Kalau tidak, ancam dia. Tidak usah takut ancam, kita tidak mau pilih lagi kan. Kamu hanya 1 kali 5 tahun temui kami. DPR RI kan 1 kali 5 tahun temui kita. Kalau kita mau ketemu saya, susahnya minta ampun. 2 kali 24 jam ketemu rakyat. Saya kira ini yang saya mau sampaikan. Tidak ada, saya ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Saya hanya butuh teman-teman kekompakan, teman-teman yang ada di pimpinan sidang, bantu kami, bantu semua, bahwa kasih ini dari kita untuk kita. Tidak ada dikotomi di dalam situ. Karena kasih kita bisa bersatu Pak. Luar biasa Pak. Menyatukan semua partai politik, menyatukan semua anggota DPRD di seluruh Indonesia kasih. Tidak ada wadah itu yang bisa menyatukan. Kamu dari Golkar undang PDIP Perjuangan mana mau datang? Kalau acara internal partai. Tapi karena kasih kita hadir bisa bersama-sama. Karena kasih bisa membangun jaringan kerjasama. Saya minta kepada seluruh teman-teman DPR jangan dipersulit itu teman-teman antar kabupaten kalau dia punya kerja, terutamanya dari Badung. Ini Badung sasaran tujuan. Kalau kembali telepon Bapak Tua, sudah ya aman. Dari Sumatera, dari Sulawesi yang mau ke saya ditelepon beberapa kali teman-teman yang ada di Sumatera tuh. Saya mau ke Bapak Tua, siapa ketua DPRD kabupaten yang ada di sini? Tahu temui namanya Agus Tenor aman. Kau akan dijemput di bandara. Terhormat kita datang di kampungnya orang. Inilah asosiasi. Jadi membangun hubungan emosional sesama teman-teman DPRD. Pasar kayu apa namanya banyak, mau ada jus kelapa sawit banyak saja itu. Kebetulan saya penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Kami sudah menciptakan stop. Dia bilang stop. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya DPRD, kenapa itu sangat mengganggu kegiatan-kegiatan kedewanan. Coba bisa dibayangkan ya, Perpres itu teman-teman kalau datang di Jakarta itu rugi, pasti nombok, disamakan dengan staf. Misalnya saya nih, ketua DPRD datang, ada ajudan saya sama, itu dibayar hanya 1 hari, dibayarkan kami hanya 1 hari itu cuma 150.000. Nah, itu udah habis dari bendara, makanya kalau ini diberlakukan maka akan terjadi stagnasi kegiatan-kegiatan kedewanan. Tapi kita sudah komunikasi dengan istana, Mendagri itu sudah diproses. Cuma sampai hari ini kita juga maklumi negara yang sementara dalam keadaan
terjepit ekonomi. Tapi kan tidak boleh dibiarkan kalau sudah bagus ekonomi ya dikasih normal kembali. Yang kedua, terkait dengan undang-undang keberadaan DPRD, kan lucu nih. Kajian kami bahwa DPRD itu disetarakan bupati, tetapi itu pejabat daerah, bukan pejabat negara. Bupati pejabat negara, DPRD pejabat daerah. Ini juga nanti sudah dirumuskan teman-teman, harus ada lahir undang-undang tentang DPRD. Harus ada lahir undang-undang DPRD. Nah, ini untuk memperkuat pemerintahan pusat yang ada di kabupaten, yang ada di pedesaan. Nah, ini yang akan diperjuangkan selama 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan harapan kami, teman-teman yang ada di Senayan sebagai pembuat undang-undang dapat mengerti tentang jeritan keberadaan lembaga DPRD. Nah, untuk internal, sekali lagi tim perumus menyangkut persoalan kondisi bangsa, langsung ke meja pimpinan. Menyangkut kondisi bangsa hari ini, supaya nanti publik tahu, rakyat tahu bahwa kondisi pandemi, kami itu garda terdepan loh. Kami itu yang direkopusing selama 2 tahun. Direkopusing, dipotong perjalanannya, dipotong binteknya di DPRD. Sehingga kawan-kawan itu tidak bisa lagi perjalanan dinas selama 2 tahun. Kami itu garda terdepan. Cuman yang jadi persoalan ketika direkopusing anggaran di daerah, DPRD tidak mengetahui bahwa ada pemotongan tanah. Sehingga negara pada waktu itu tahun 2021, tahun 2020 ada beberapa daerah yang tidak mencapai target penyerapan anggaran. Itu yang dikeluhkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan. Karena ada daerah yang mereka pusing memotong anggarannya, itu tidak jelas programnya, sehingga uang itu tersimpan di bank. Sehingga penyerapan anggaran tidak mencapai di atas 50%. Kenapa? Kami tidak bisa mengawasi. Karena kami tidak tahu bahwa dari mana dipotong, dipergunakan. Karena waktu seharusnya DPRD, setiap anggaran apapun yang digunakan oleh pemerintah daerah, undang-undang, itu harus ada sepengetahuan DPRD. Rekopusing ini tidak diketahui DPRD. Nah, ke depan, untuk mencapai target dan penyerapan anggaran di akhir tahun ini, saya juga minta, ini lemah sekali Menteri Dalam Negeri. Ini juga catatan buat kami, Pak Tito ini lemah sekali. Kami tidak bisa ini acara kami, saya terus terang saya hari ini agak kesal. Presiden sudah memerintahkan untuk datang di sini bertemu berdiskusi dengan DPRD. Ini untuk kepentingan bangsa. Saya mau hari ini Pak Mendagri hadir menyampaikan kepada DPRD bahwa betapa pentingnya pengesahan anggaran itu dan penetapan anggaran 2022 untuk tentang pemulihan ekonomi. Untuk kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomi. Kan kita ini kan DPRD, hampir semua DPRD mengesahkan anggaran itu di atas 60% tentang sektor pertumbuhan ekonomi di 416 kabupaten. Kami patuh itu. Cuman kenapa ada lambat beberapa kabupaten pengesahan anggaran? Karena regulasi yang dibuat oleh daerah dan negara ini lambat. Misalnya dana DAK. Dana DAK itu nanti juknisnya turun itu pada bulan Oktober atau November. Nah, ini juga menjadi perhatian Bapak Presiden untuk menilai kinerja menteri itu. Nah, jadi ada semacam keterlambatan. Di sisi lain, DPRD itu harus pengesahan anggaran pada 30 November. Itu harus selesai semua. Nah, masih banyak daerah-daerah yang belum bisa menyelesaikan itu. Karena itu tadi, regulasi yang dibuat oleh kementerian terkait itu lambat keluarnya. Ini Menteri Keuangan ini harus dievaluasi ini. Nah, inilah yang merupakan keputusan dan dinamika yang berkembang di Munas ini, dan apapun yang rekomendasi tadi itu saya harus sampaikan kepada Bapak Presiden. Ya, harapan saya sudah sampaikan harapan saya DPRD di 17.652 anggota DPRD se-Indonesia di 416 dari berbagai macam partai politik betul-betul menjadi wakil rakyat yang ada di daerah. Negara tidak memperhatikan DPRD ini karena garda terdepan. Ini lembaga ini harus diperkuat. Kalau mau negara maju, mau membangun Indonesia dari daerah, visi misinya Pak Jokowi, ini satu lembaga DPRD harus diperkuat. Pertama sumber daya manusianya, kemudian lembaganya harus tentang tugas dan fungsi pokok DPRD itu harus diperkuat. Perbaiki regulasi. Ya tadi kan agak kecewa saya karena tadi malam saya sudah bicara bicara protokol istana itu datang. Dan diperintahkan Menteri Dalam Negeri, malah Dirjen Otden disuruh datang. Saya kecewa dengan Pak Menteri Dalam Negeri.
Apa memangnya salah kami? Kenapa tidak mau ketemu dengan para ketua DPRD? Apa salahnya kami? Kami sudah jauh-jauh datang dari Jakarta. Masa tidak seorang menteri aja tidak mau ketemu dengan para ketua DPRD? Ini representasi loh perwakilan rakyat. Betul terrealisasi dan bisa itu bagian untuk masuk di dalam DPRD, sehingga DPRD itu bisa gunakan karena kami DPRD ini secara langsung kita berhadapan dengan rakyat yang ada di bawah akar rumput. Sebab itu saya menyampaikan terima kasih karena salah satu kepercayaan yang rekan-rekan DPRD seluruh Indonesia yang ada tergabung dalam adkasi ini percayakan saya untuk masuk dalam tim Perumus, sehingga saya tetap sama-sama dengan tim Perumus lain untuk kita merumuskan masalah-masalah apapun yang ada di dalam DPRD itu. Kemudian baik ART-nya, kemudian ART adkasi dan program kerjanya saya siap untuk masukan-masukan. Apalagi saya keterwakilan dari Indonesia Timur, saya siap untuk masukan masalah-masalah yang ada di sana. Selama ini kan sinergitasnya akan beda-beda tergantung karakternya bupati tiap daerah, sehingga kalau kami di Mimika ya berapa persen bagus. Hanya terkait dengan sekarang kan ada pemberlakuan aturan baru yang DPRD harus dapat 1% dari dana khusus. Selama ini kan belum pernah. Nah, ini kan harus kita dorong dan kita menyampaikan dan sosialisasikan ke tim eksekutif, kemudian masyarakat kabupaten untuk bisa dapat dana khusus ini, bisa dapat sebagiannya dialokasikan untuk DPRD. Karena ini kan DPRD bisa dapat karena DPR ini kan kita langsung berhadapan dengan rakyat. Ya kalau bupati ya kalau selama ini memang kita jalan bagus dan beliau juga memang nyambung. Hanya di dalam tim TAPD-nya. TAPD-nya ini yang beliau punya tim TAPD-nya ini yang kadang tidak memberikan telahan yang baik. Tetapi kalau beliau menurut kita dia baik, dia ada hati untuk bagaimana membangun daerahnya, kemudian bagaimana sinergi antara kami DPR dengan bupati. Tetapi yang kadang jadi kendala itu yang tim TAPD-nya ini yang kadang mereka membangun narasi atau tidak memberikan telahan baik ya, intinya seperti itu. Ya, alhamdulillah kita dari kemarin ya registrasi dan tadi mulai dari jam 10 sampai malam ini selesai acara Munas yang kelima Adkasi Indonesia dan terpilih kembali Pak Lukman Syahid. Tentu harapan kita dengan terpilih Pak Lukman ini dengan pengalaman yang ada, ini ada terobosan yang baru sehingga ada perbaikan baik kinerja dari Dewan sendiri maupun regulasi undang-undang yang ada di pusat ini bisa diberi masukan-masukan dari daerah-daerah sehingga ini bisa sinkronisasi, bisa connect antara pusat dan daerah. Itulah harapan kita dengan terpilihnya Pak Lukman kembali memimpin Adkasi DPRD se-Indonesia ini. Dan seterusnya di komposisi struktur pada prinsipnya yang penting dibagi aja wilayahnya, keterwakilan wilayah yang benar-benar aktif yang bisa ikut ketika Adkasi membutuhkan acara-acara ataupun rapat-rapat baik di tingkat pusat maupun di tingkat-tingkat daerah nantinya. Mungkin itu. Selamat sekali lagi untuk Pak Lukman Syahid. Oh ya, kalau potongan itu kan karena kondisi negara kita kan pandemi 2 tahun ini mulai dari Maret 2020 dan disambung lagi di 2021 ini pandemi belum berlalu, walaupun sekarang trennya menurun. Tentu ini kan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka refocusing anggaran dan ini kita memaklumi. Dan terakhir kita minta juga nanti kepada pemerintah pusat agar kalau ada pemotong-pemotong ini sinkronisasi antara pemerintah dan DPRD itu ada komunikasi sehingga bisa ini apa yang menjadi target dari pusat terkait refocusing anggaran tidak ada masalah di bawah. Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Silakan ini pengurus-pengurus yang baru dibentuk, keterwakilan wilayah dan pada prinsipnya pengurus ini ya kita minta yang aktif. Hanya bukan menyetor nama, tapi kita minta keaktifan waktu dan tenaga pikiran mereka untuk benar-benar Adkasi ini bisa dirasakan keberadaannya di Indonesia ini.
itulah harapan.